Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Seni Bela Diri Cekak yang sudah hadir bersama kita kedua narasumber, tentunya sebagai praktisi silat cekak yang sudah kita bahas di segmen pertama tadi berasal dari Seluma ya aslinya, ada Kak Anggi Muid dan juga Kak Yosef Faizal. Saya ingin ke Kak Anggi lagi nih. Kalau seorang ingin ikut melestarikan dari silat cekak ini sendiri dan dia memutuskan untuk bergabung ke Padepokan, itu prosesnya seperti apa tuh? Dari awal sekali dia mulai mengikuti, hari pertama mengikuti Padepokan, pelatihan di Padepokan sampai dia layak untuk tampil lah. Kira-kira apa saja proses yang harus dilewati? Jadi untuk di silat cekak sendiri Bang, prosesnya itu tidak susah untuk masuk menjadi murid silat cekak ini. Yang pertama harus seizin orang tuanya. Karena kalau nggak diizinkan. Ya, karena izin orang tua itu penting. Paling utama itu. Ya, kemudian mengisi formulir pendaftaran. Nah, setelah itu kita ini saat ini saja murid kami dari umur 7 tahun ini sudah ada. Oh, paling kecil 7 tahun? Paling kecil 7 tahun. Sampai dewasa. Kalau dewasa itu ada yang sudah tua baru mau belajar, silakan. Ada umur mungkin ada umur 48 tahun, mungkin ada yang masih mau belajar. Masih tetap diterima? Iya, ya? masih diterima. Artinya ini pemirsa, berapapun umurnya, kapanpun kesadaran akan melestarikan budaya kita tetap akan diterima gitu ya. Jadi prosesnya nanti setelah dia mengisi formulir dan diizinkan oleh orang tuanya, dia mulai melakukan proses latihan. Seperti langkah-langkah awalnya, kemudian proses latihan awal seperti kuda-kuda, pola pukul, pola menangkis, pola menendang. Nah, itu dipelajari di awal. Itu latihannya seberapa sering tuh dalam satu minggu? Apakah berapa kali dalam satu minggunya apa? Ataukah setiap hari? Itu seperti apa? Kalau dalam proses latihan untuk saat ini, kalau dulu satu minggu bisa 3 kali. Kalau saat ini 1 minggu sekali. 1 minggu sekali latihannya? Di malam minggu kan, di malamnya hari libur, besoknya libur kan. Kadang kan kami latihan itu kan ya namanya latihan silat. Pasti capek, besoknya bisa istirahat. Jadi kalau latihannya kalau saat ini itu seminggu sekali itu. Satu kali latihan berapa lama tuh biasanya Kak? Kami mulai dari sudah azan Isya, sudah sholat Isya. Oh, malam latihan? Malam ya. Jam 8 sampai jam 10. Oke. 10 malam itu sudah selesai latihan. Oke, saya ingin Kak Yosef. Ini ada alasan tertentu nggak nih Kak? Kenapa latihannya di malam hari ini? Mungkin kan jadi pertanyaan juga penasaran dari masyarakat kita, khususnya masyarakat Bengkulu. Oh, ini latihan silat ini rata-rata malam nih. Ini malam. Ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada alasan tertentu sih Mas. Cuman kita masih mendalilkan ke tradisi tadi. Karena rata-rata mereka latihan di malam gitu kan. Sudah itu siang juga rata-rata masih banyak kegiatan-kegiatan secara pribadi sendiri gitu kan. Maka diadakan itu setiap malam gitu. Itu aja, nggak ada yang harus dibeda-bedakan, nggak ada. Ya mungkin karena dulu aktivitas di siang hari itu padat gitu ya. Iya. Mungkin harus ke kebun, harus aktivitas-aktivitas lainnya sehingga itu harus di malam hari. Iya. Untuk mungkin kalau dulu sekali itu seperti apa tuh penerangan dan lain sebagainya, apa tidak sulit untuk latihan di malam hari? Untuk penerangan kita tidak sulit Mas, kita tetap menggunakan lampu biasa, tetap menggunakan lampu, tidak menggunakan obor. Bukan tradisi zaman dulu gitu kan, sekarang kan sudah menggunakan lampu gitu. Jadi bentuk penerangannya tetap seperti hari-hari biasanya aja gitu Mas. Kalau cerita-cerita dulu nih Kak, gimana tuh Kak? Kalau cerita-cerita dulu zaman-zaman awal-awal sekali cekak ini diperkenalkan, sempat ada diceritakan di malam hari latihannya seperti apa? Kalau dulu sih, kalau yang kita jalankan cerita dulu kan menggunakan obor segala macam gitu kan. Sekarang nggak ada lagi gitu Mas, nggak ada ditemuin lagi hal seperti itu gitu. Nah, jadi lebih sakral gitu ya? Iya, sebenarnya lebih ke sakralnya aja gitu. Oke, ketika dia sudah mengikuti, ini ada peralihan nggak tingkatan-tingkatan tertentu? Apakah ketika dia sudah mengikuti dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, apakah ketika dia sudah menunaikan satu agenda tertentu sudah naik tingkat? Nah itu seperti apa tolak ukurnya Kang Gi?
Jadi kalau untuk di silat cekak sendiri, untuk perbedaannya tingkatan, sekarang ini kami sudah mulai memberikan kebakuan. Kalau dulu nggak ada namanya ini. Yang jelas perbedaannya di ikat kepala. Kalau dia masih tingkat awal, tingkat dasar itu ikat kepalanya kain putih, ukuran 3 jari. Oh, di sini gitu ya? Ya, taruh di kepala. Kemudian sudah mulai naik tingkatan, dia sudah lancar bergerak atau jurusnya sudah mulai bagus, rapi, sempurna, mulai putih menutup kepala. Kemudian kalau dia sudah menjadi kalau bahasa kini tingkatannya pelatih, itu sudah mulai menggunakan ikat kepala hitam dan putih, kainnya 2 warna. 2 warna ya. Itu masih tetap kami pakai saat ini, cuman kami lebih membakukan pembedaannya itu di sabuk. Di tingkat dasar itu sabuk kita warna putih, kemudian di tingkat terampil sabuk kita warna kuning, di tingkat mahir itu persiapan menjadi asisten pelatih, itu sabuknya warna hijau. Ketika dia sudah menjadi pelatih, dia menggunakan sabuknya warna merah. Merah itu yang tingkatan tingginya sudah di sabuk merah. Sabuk gitu merah ya? sudah tertinggi. Udah tingkatan pelatih gitu ya. Udah bisa melihat orang lain artinya. Ya, sudah bisa mencari anak murid, sudah bisa melatih anak murid. Termasuk mendirikan padepokan kalau seperti itu. Kalau mendirikan padepokan itu kita masih ada badan pendiri, Bapak Muhammad Muid, kami harus masih dengan seizin beliau. Dan juga harus dengan penilaian beliau, layak atau tidaknya anak muridnya untuk membuka cabang padepokan. Dari tingkatan-tingkatan ini tadi, baik yang kebat kepala ataupun yang sabuk tadi, ini murni dinilai dari pelatih kelayakannya atau seperti apa sebenarnya? Ya, kalau untuk kenaikan tingkat itu murni dari pelatihnya. Nanti ada penilaian-penilaian khusus, mungkin dari kesempurnaan jurus, langkahnya bagus, kemudian pola pukulannya bagus, karena di awal sudah dilatih itu pola pukulan, pola tangkisan. Udah luas apa belum? Ya, sudah luas belum. Kemudian nanti diuji dengan ada teman-temannya seperguruan, nanti ada yang mukul, bagaimana kesigapannya. Sudah layak dia naik ke tingkat tersebut, barulah kami para dewan pelatih disahkan juga oleh badan pendiri, baru kami usahakan murid ini bisa untuk mengikuti tingkatan ini. Artinya juga prosesinya ini tidak juga sederhana, bisa dikatakannya cukup panjang juga proses yang harus dilalui, walaupun sebenarnya kalau didengar cukup simpel ya. Cukup simpel kedengarannya saja. Oke, Kak Yosef, untuk di setiap tingkatannya tadi ada tradisi-tradisi tertentu tidak Kak? Sebenarnya Kak, kalau misalkan harus dia harus mengikuti syarat apa terlebih dahulu, tidak boleh ini, tidak boleh ini, misalkan, karena kan memang kalau berbicara adat istiadat, berbicara kebudayaan ini kan erat sekali kaitannya dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat ini kan tidak bisa kita hindari dan kita lepaskan dari hal tersebut. Untuk silat cekak sendiri di setiap tingkatan ini ada tradisi-tradisi tertentu? Untuk di setiap tingkatan nggak ada, Mas. Kita ambil secara umumnya aja, karena dengan perubahannya zaman gitu kan, kita tidak akan bisa lagi untuk kembali ke zaman dulu gitu kan. Jadi dibuat sesimpel mungkin dan supaya lebih menarik gitu. Nah, itu aja. Seperti yang disampaikan oleh Anggi tadi, bahwa itu yang kita terapkan, ya itu yang kita cobain gitu. Kita coba untuk kenaikan tingkat berikutnya gitu. Oke, jadi tidak dipersulit gitu ya, asalkan punya semangat untuk melestarikan budaya ini, asalkan punya niat dan hadir gitu ya. Intinya sudah bisa mengikuti segala proses yang harus diikuti di silat cekak ini, seperti itu ya Kak. Oke, kalau kita balik lagi ke kompetisi nih, saya masih penasaran berkaitan dengan penampilan. Biasanya kalau penampilan di luar padepokan, kalau keluar nih kan dari padepokan, itu biasanya tampilnya di mana aja tuh Kak? Ada beberapa tempat kita tampil, biasanya kemarin kita pernah di Jambi. Oh, sampai keluar daerah kan ya? Ke Jambi, untuk peragaan IPSI kemarin ya. Ada peragaan IPSI kemarin, banyak itu Mas. Oke, di agenda apa kalau boleh tahu Kak? Di Jambi kemarin? Jambi kemarin acara Temu Karya waktu itu. Oke. Boleh diceritakan tuh Kak, bagaimana prosesnya sampai misalkan menentukan orang-orangnya siapa yang berangkat, terus juga kendalanya yang dihadapi, kemudian juga seperti apa penampilannya, bisa diceritakan, mungkin masyarakat kita juga penasaran berkaitan dengan, ya karena kan ini suatu kebanggaan juga bagi masyarakat Provinsi Bengkulu pada khususnya, yang ini adalah seni bela diri asli kita dari Seluma, daerah asli dari Provinsi Bengkulu, sampai ditampilkan keluar kan, bisa diceritakan seperti apa?
Jadi kalau untuk kita tampil atau membuat pertunjukan di luar itu seperti kami di Jambi di tahun 2014 itu kami ke Jambi di kegiatan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia. Oh, saya itu. Ya, se-Indonesia. Kebetulan Silat Cekak mewakili Bengkulu dalam Temu Karya tersebut. Kami bawa, memang temanya pada saat itu seluruh Temu Karya itu mantra. Nah, jadi memang karyanya judul Temu Karya itu Temanya, mantra temanya ya. itu ya. Dari daerah timur ada yang bawa bambu gilo, ada yang dari pokoknya betul-betul yang kira-kira sakral. Nah, kita di Bengkulu kita bawa silat. Nah, jadi kami kemas silat itu seperti yang ditanyakan Bang Boso tadi, bagaimana cara kita mencari orang-orang yang mau tampil itu kan. Saya biasanya mencari yang betul-betul siap tampil. Dari memang betul-betul saya lihat ketika proses latihan. Dari dia misalnya bagaimana bukaan kuda-kudanya bagus atau tidak, postur tubuhnya mencukupi atau tidak untuk di atas panggung. Kalau misalnya masih belum stabil, kan nanti takutnya di atas panggung dia grogi. Iya. Kalau untuk umurnya rata-rata masih sekolah kah atau? Biasanya kalau kami pertunjukan silat ini biasanya tidak ada kriteria umur, itu tidak ada itu Bang biasanya. Yang jelas satu kontingen biasanya 10 orang untuk tampil di panggung, dan yang kami tampilkan juga tidak ada juga kami membeda-bedakan untuk tingkat anak-anak tampilnya sebenarnya tidak ada, sama karena dia sebuah satu pertunjukan. Oke, dalam satu pertunjukan ini ada juga musik pengiringnya? Ada. Atau, oh, berarti ada tim musiknya Tim musiknya juga? ada. Oke, jadi termasuk yang dilatihkan pada saat di Padepokan itu termasuk tim musiknya juga? Iya, termasuk musiknya. Oke. Kebetulan kita punya sanggar juga, sanggar seni. Sanggar seni ini ya alat-alat musik juga ada, pemain musik juga ada, jadi gampang kita untuk berkolaborasi lah. Memang yang anak musik ini tidak ikut latihan silat, tapi di beda ya? bagian dari Padepokan itu ada sanggar seni. Oh, dia yang mengiringi? Iya, gitu dia yang mengiringi. Karena memang bagian dari pertunjukan juga, tidak menjadi bagian dari yang mempraktekkan silatnya, tapi juga mengiringi dari pelaksanaan silatnya. Fokusnya untuk mengiringi pertunjukan saja. Oke, semakin menarik. Kita akan ulas lebih lanjut dan lebih dalam di segmen selanjutnya ya Kak. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Brendo.